Ini Ustaz, ada yang masuk lewat chat Zoom. Izin bertanya, misal anak selalu memposisikan diri sebagai korban, bagaimana ya kita sebagai guru memperlakukannya? Ya, jadi kalau anak kita itu karakternya, anak kita atau anak didik kita, mesti dia itu memposisikan sebagai korban. Terus bagaimana sikap kita? Jadi gini, terkadang anak kita itu kan karakternya kan macam-macam ya. Nggak semua anak itu sama karakternya. Bagi anak yang dia itu merasa menjadi korban, maka kita perlu dudukkan si dua pihak. Jadi pihak yang pertama, oh saya itu didolimi ini, saya dibully. Oke, apa? Kita terima dulu aja masukannya dia apa. Oke. Terus siapa yang bully kamu? Itu. Oke. Setelah itu kita datangkan, yaitu anak-anak yang lain. Kenapa kamu kok bully ini? Katanya seperti ini. Kita cari informasi dari dua belah pihak. Gitu. Kenapa? Karena terkadang ya, saya sering mendapatkan itu. Seringnya itu karena mentalnya yang lemah anak itu. Padahal tujuannya bercanda gitu loh. Namanya anak-anak itu kan kayak gitu. Tujuannya itu bercanda. Misalkan gini, ini contoh terjadi juga untuk anak saya. Jadi ada anak yang dia itu kayak merasa dibully terus di sekolah itu sampai minder lah itu. Akhirnya ketika itu saya tanya sama anak saya gitu, "Tas, kamu tahu si ini nggak? Ya, kenapa dia itu kok minder sampai akhirnya intinya itu kayak gini?" Apa kata anak saya? "Oh, dia itu cengeng, sedikit-sedikit ngomong ke orang tua, sedikit-sedikit ngomong ke orang tua, penakut." Gitu loh. Saya diomongin sama kita sedikit aja nangis gitu loh. Laki-laki loh. Kenapa ya? Karena saya tahu orang tuanya karena memang pendidikannya itu terlalu proteksi kepada anak. Yang saya sebutkan tadi gitu loh. Jadi orang tua itu menjadi pahlawan kesiangan bagi anak. Akhirnya muncul anak seperti itu, cengeng, penakut, sedikit-sedikit lapor ke orang tua, nanti orang tua dilapori, nanti orang tua langsung ke sekolah, kelabrak anaknya, yang bully, itu terjadi. Dan itu ada, kasus seperti ini bukan nggak ada yang saya sampaikan, itu ada banyak kasus seperti ini. Demikian juga ini ada kasus juga. Jadi anak saya itu intinya dia itu ya sama temen-temennya itu pernah anu lah sama sama satu orang masalah kalau nggak salah itu apa di sampai pemukulan atau apalah itu intinya itu. Makanya anak saya kan disidang di sekolah kan. Makanya saya setelah itu tanya ke sama Abbas, Bas kenapa kok ini kamu punya kasus seperti ini? Akhirnya anak saya itu bilang, dia itu orangnya nakal, sering dolimi orang gitu. Nah, hanya dibenci sama sekolah. Akhirnya kita balas kan gitu. Oh iya wes lah itu. Maksudnya gini, maksudnya terkadang orang yang dia mendudukan dirinya sebagai korban, dia itu malah pemicunya gitu loh. Nah, terkadang, ya memang terkadang dia yang salah, terkadang orang yang mendolimi yang salah, semuanya bisa salah semua. Nah itu bagaimana sikapnya kita itu? Ya kita dudukkan gitu. Kita cari informasi dari dua belah pihak, sehingga kita bisa adil dalam menghukumi. Maka si guru jangan terus yang dibela itu adalah yang menempatkan dirinya sebagai korban. Karena dia memang dia itu mungkin jadi korban, iya. Tapi mungkin orang mendolimi dia, membuli dia itu karena sebabnya dia juga gitu loh. Karena memang ada orang-orang yang seperti itu karakternya itu. Dia yang membuat orang lain itu marah, membuat orang lain itu emosi. Tapi kalau sudah sampai kedoliman ya saya dulu ini cerita ya. Ini cerita juga ya Mas, ini sebagai pengalamannya. Terjadi di pondok saya, terjadi pembulian sampai akhirnya ada satu anak yang dipukuli sama berapa orang. Wah, dipukuli sampai pakai kayu mukulnya itu sampai besi. Sampai memang terluka, sampai wah, bawa belur lah anaknya itu. Nah, akhirnya intinya orang tuanya nggak terima, bahkan difasum, kemudian mau disidangkan di pengadilan lah, maksudnya dipolisikan lah itu. Akhirnya waktu itu saya panggil orang tuanya. Saya bukan di pondok saya selesaikan, di rumah saya, panggil semua pihak. Akhirnya ya karena ya kita kenal semua lah gitu. Enak ngobrolnya itu. Akhirnya intinya ya, ini kesalahan. Bagaimanapun itu kesalahan gitu. Yang membuli nggak benar karena itu sudah sampai fisik seperti ini kan. Tapi mereka ngomong, jadi orang-orang yang membuli ini, yang memukul itu ngomong, tapi kita berubah seperti ini karena sikapnya orang ini ustadz gitu. Lalu kenapa gitu? Orangnya itu suka ngeledek, suka merendahkan, suka membuli orang lain dengan ucapannya itu membuat orang jengkel. Dan sudah berapa banyak orang jengkel kan itu.
Nah, kita itu sudah nggak kuat Ustadz gitu. Akhirnya kita pukulilah dia itu. Makanya kita katakan, nah, berarti kan sebabnya karena orang ini kan itu. Memang dia jadi korban, iya, tapi dia menjadi penyebab. Tapi ini mendolimi sampai tingkat memukul, ini nggak boleh juga itu. Akhirnya waktu itu ini ceritanya. Bagaimana saya menyelesaikan di sekolah itu? Saya kumpulkan semua ini. Ini yang korban, ini yang memukuli. Saya dudukkan, saya semua itu. Bener nggak? Kamu itu suka ngeledek dia itu. Ya Ustaz, tapi kan saya bercanda Ustaz kan itu. Enggak, akhirnya dia bener nggak? Enggak Ustaz, dia itu kalau ngomong itu kayak gitu, menyakitkan hati orang. Oke, berarti kamu tahu kan kamu salah kan gitu. Ya, saya salah Ustaz. Karena saya itu sering ngeledek orang. Oke, kamu kan tahu salah kan itu. Kemudian saya ingatkan, kenapa kamu mukul kan itu loh? Bukan kamu mukul itu nggak boleh kan dalam agama kita. Nah, tapi kan dia ngeledek saya Ustaz. Ngeledek itu balasnya dengan ledek. Nggak boleh lebih dari itu kan itu. Kamu kalau diledek, balas ngeledekkan. Kamu kalau saya memukul, kamu dolim kan itu. Kamu tahu nggak ini dolim kan itu? Iya Ustaz. Ya. Akhirnya mengaku. Terus setelah itu apa? Ini cerita nyata dan itu disaksikan Mas Sansan waktu itu. Tak kumpulkan semua di lapangan, tak panggil semua santri. Sini santri kumpul semua. Nah, yang tak umumkan ini saya kumpulkan karena terjadi kedoliman. Dan harus selesai kedoliman ini. Jangan sampai kedoliman nggak selesai, nanti urusannya sampai hari kiamat. Ini si Fulan ini korban, walaupun dia juga salah, dia sudah mengaku salah, minta maaf karena selama ini dia itu sering membuli orang lain, meledek orang lain, dia sudah sudah mengakui salah. Ini juga mukul juga salah, harus dibalas. Nah, saya bilang sama ini, kamu mau maafkan nggak? Nggak bisa Ustaz, harus saya balas. Oke. Ya. Akhirnya tak jejer ini, orang yang mukuli tak jejer. Kamu mukul berapa kali? Saya mukul sekali Ustaz. Balas. Akhirnya dipukul. Biar gitu. Dah selesai ya, dah. Ini kamu mukul berapa kali? Saya mukul pakai kayu Ustaz. Nah, ini kayu. Kayu ini mana? Ini, pukul. Pukul, jeder, selesai. Selesai, oh, sudah selesai ini, sudah selesai semua. Tuntas semua masalahnya ya. Dah. Sekarang maaf-maafan, peluk-pelukan. Mereka peluk-pelukan, selesai. Dan nggak ada masalah selesai. Dan itu saya selesaikan seperti itu. Gitu. Maksudnya apa? Terkadang ya perlu kita pahami bahwa orang yang menjadi korban, memang dia itu didolimi jadi korban, tapi terkadang penyebabnya dia. Apalagi anak-anak. Anak-anak itu terkadang seperti itu. Makanya kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru itu harus bijak dalam menempatkan sesuatu. Terkadang anak kita dibully terus di sekolah itu. Karena memang salahnya anak kita gitu loh. Salahnya anak kita ngomongnya kotor, anak kita mungkin ya penakut, anak kita itu sukanya nangis, sukanya ngambek, nah itu terkadang dibully. Dan itu nyata gitu loh, masa itu bukan karena teman-temannya itu jahat-jahat tidak gitu. Karena memang dia itu penyebabnya. Nah, jadi seperti itu wallahu a'lam.